वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्काru Guru Sajin Wajib Satsang Ji. Di dalam Tan Sadguru Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj ada sebuah syabat dari Baba Bhagat Kabir Ji. Syabat ini sangat famous sekali, di mana sering dinyanyikan dalam bentuk kirtan oleh banyak orang. Di mana syabat ini bunyinya seperti ini. Naru mare, nar kam na awe, pasu mare das kaj suare. Kalau yang kita sering dengar artinya atau yang tertulis, yaitu adalah bahwa ketika seorang manusia mati, maka tubuhnya tidak berguna. Naru mare, nar kam na awe. Sebaliknya, di pangti berikutnya, yaitu adalah pasu mare das kaj suare. Ketika seekor hewan, dalam hal ini kita katakan sapi, ketika sapi itu mati, hewan itu mati, maka organ tubuhnya itu berguna, seperti kulitnya, dagingnya, kemudian tanduk dan lain sebagainya itu bisa digunakan oleh orang lain. Jadi seolah-olah dalam syabat ini Baba Bhagat Kabir Ji itu berbicara mengenai tubuh manusia itu setelah mati berguna atau tidak berguna. Padahal di dalam Gurbani ini bahwa Baba Bhagat Kabir Ji itu berbicara mengenai rohani seseorang, bukan mengenai tubuh seseorang, mengenai rohaniat. Secara ilmu kedokteran kita sering mendengar, baik di dalam negeri atau luar negeri, bahwa begitu banyak terjadinya pencangkokan, ya, dilakukannya pencangkokan terhadap organ-organ tubuh manusia untuk didonorkan kepada orang lain, seperti kornea mata, ginjal, ataupun yang lain sebagainya. Bahkan di dalam atau luar negeri banyak juga orang yang telah menuliskan namanya, membuat sebuah perjanjian, apabila dia mati, dia ingin organ-organ tubuhnya yang masih berguna bisa didonorkan untuk orang lain. Artinya, ketika dia mati pun orang tersebut ingin melakukan sebuah kebaikan untuk orang lain. Dan ini berita-berita semacam ini sering kita dengar, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Jadi inti dari syabat ini sebenarnya bukan berbicara mengenai tubuh. Baba Bhagat Kabir Ji di sini berbicara bahwa mengenai ruhaniyat seseorang. Bahwa apabila dalam diri sebuah orang manusia, nari itu artinya manusia, naru itu artinya kemanusiaan. Apabila di dalam diri seorang manusia, jiwa, sifat atau nilai-nilai kemanusiaan itu hilang dari diri manusia itu, maka manusia itu tidak berguna. Artinya dia hidupnya tidak berguna untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Manusia itu tidak berguna. Secara fisik dia manusia, tapi secara rohani dia sudah mati, tidak berguna untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Sambil contoh satu, yaitu yang sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, para rapis yang melakukan pemerkosaan terhadap anak-anak kecil, para pembunuh, atau mereka-mereka yang melakukan kejahatan sehingga menyebabkan sengsaranya hidup orang lain. Apakah mereka-mereka ini secara fisik mereka manusia? Apakah perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan mereka ini bisa dikatakan tindakan seorang manusia? Secara fisik mereka manusia, tapi apakah tindakan-tindakan yang dilakukan mereka ini itu adalah tindakan seorang manusia yang diinginkan oleh Tuhan? Sangat jauh sekali. Perbuatan mereka itu seperti hewan. Artinya sifat kemanusiaan itu sudah hilang dari dalam diri mereka, sehingga sifat-sifat hewan itu timbul di dalam diri mereka, sehingga mereka melakukan hal-hal semacam ini. Inilah yang Baba Bhagat Kabir katakan bahwa naru mare nar kam nai, manusia semacam ini tidak berguna untuk orang lain. Sebaliknya, pasu mare das kaj suare, apabila di dalam diri manusia sifat-sifat hewan, sifat-sifat jelek, sifat-sifat buruk yang bisa menyebabkan kerugian bagi orang lain, apabila sifat-sifat ini sirna dari dalam diri manusia itu, maka manusia tersebut berguna untuk orang lain. Das kaj suare artinya berguna untuk orang lain. Apabila sifat-sifat buruk itu tidak ada di dalam diri manusia itu, maka manusia itu akan berguna untuk orang lain. Jadi di dalam syabat ini sangat clear sekali Baba Bhagat Kabir Ji berbicara mengenai rohaniyat seseorang.
sifat seseorang itu harus mulia, harus baik, ya, seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi ini inti daripada syabat ini, bahwa syabat ini tidak pernah salah, cuma kita dalam mengartikan syabat itu tatkala sering salah untuk mengartikannya, sehingga artinya sering bertolak belakang. Karena Gurbani ini adalah sebuah idioms, ungkapan yang artinya sangat dalam. Untuk mendalami arti Gurbani ini, kita harus berusaha untuk mencari tahu, mendalami bani ini sendiri, baru kita bisa mendapatkan arti yang sebenarnya. Inilah yang bisa saya sampaikan hari ini berdasarkan permintaan dari para teman-teman atau satsengget yang inginkan agar dibuatkan video-video yang singkat mengenai Gurbani agar bisa bermanfaat untuk para teman-teman, para satsengget. Kalau ada kesalahan ataupun sesuatu ucapan yang tidak baik, mohon dimaafkan. Pulang Cukan di Kimaji, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.